bukan hanya teori ya, ada proyek yang mereka garap gitu. Hasil karya yang akan mereka gunakan nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di GM Podcast, Sekolah Bersahabat dan Beradab. Oke, selamat siang Pak Soleh. Siang kembali Bu Tiara. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Oke. Tiara sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Hari ini saya mau nanya apa ya Pak Soleh? Pak Soleh, kemarin itu Pak Soleh sebagai ketua panitia STS ya? Iya betul sekali Bu Tiara. Oke, STS itu dilaksanakan pada tanggal berapa Pak? Kemarin STS sudah kami laksanakan di SMP Generasi Madani dari tanggal 23 September sampai 27 September. Oke, 1 minggu ya. Iya, 1 minggu full. Persiapannya berapa lama Pak? Untuk persiapan kurang lebih 2 minggu. Nah, 2 minggu tersebut dari membuat kartu, persiapan yang lainnya sampai menunggu guru-guru membuat soal STS. Oke, sampai di tanggal 23 itu ya pelaksanaannya Iya, ya Pak ya? sampai pelaksanaan di tanggal 23. Selama pelaksanaan ada kendala Pak apa gimana? Selama pelaksanaan ada kendala atau tidak? Ya ada, biasanya ya salah-salah dikit nih. Biasanya ada revisi-revisi soal sama kurikulum gitu. Paling revisi-revisi inilah yang cukup istilahnya apa ya, memakan waktu sih sebenarnya. Ya karena pasti kita ingin memberikan yang terbaik, soal-soal terbaik untuk anak-anak kita. Oke, luar biasa ya persiapannya 2 minggu dengan banyak mapel ya Pak ya. Kurang lebih berapa Pak? Iya, mapelnya kurang lebih ini untuk mapel umumnya itu ada 11, tapi ada tambahan program unggulan di tahfiz dan PIKI. Untuk yang 11 mapel ini ujiannya dilaksanakan secara tertulis, sedangkan untuk tahfiz PIKI ini dilaksanakan secara praktik. Oke, berarti yang praktek ini tidak ada teori-teori gitu ya Pak? Ya, tidak ada. Biasanya teorinya hanya diberikan saat pembelajaran, pas di bagian STS-nya itu dilaksanakan praktik. Berarti STS ini kelas 7, 8, dan 9. Iya, 7, 8, 9 mengikuti semua. Kurang lebih berapa siswa Pak? Kurang lebih berapa ya? Ada 400? Kalau sekitar 600-an, 600 atau 800 siswa. Masya Allah. Masya Allah. Banyak banget ya. Tentunya Bapak didampingi dengan teman-teman tim Bapak. Ada berapa banyak Pak? Betul. Di panitia STS ini ada 4. Ada saya sendiri sebagai ketua, lalu ada Bu April sebagai sekretaris, lalu anggota ada Bu Laila dan juga Pak Yusuf. Masya Allah ya, kerja timnya. Udah beres Pak? Alhamdulillah udah beres. Untuk pelaksanaannya sih udah beres. Kalau untuk kendala di siswanya, mungkin ada Pak selama pelaksanaan gitu? Kalau kendala selama pelaksanaan di siswa biasanya ya ada aja ya Bu Tiara. Kalau selama proses STS ini ada anak-anak yang sakit ya, kita juga tidak bisa memaksakan ya untuk anak-anak yang sakit tersebut gitu. Itu sih kendala dari selama proses STS tersebut. Dari siswa yang sakit atau misalnya dia izin, bagaimana penanganannya Pak? Apa mereka susulan atau bagaimana? Nah, untuk siswa-siswa yang sakit atau izin biasanya akan ada susulan, betul sekali Bu Tiara. Nah, susulan ini biasanya dilakukan di 3 hari, Rabu, Jumat, hari Seninnya. Biasanya kalau terakhir di hari Jumat masih ada yang izin atau tidak masuk, akan dilaksanakan susulan terakhir di hari Senin. Oke, berarti kurang lebih 2 minggu ya untuk mengurus input nilai dan lain sebagainya Iya, gitu betul sekali. Kurang lebih 2 minggu dari proses STS-nya sampai input nilai guru-gurunya. Oke. Lalu agenda terakhir dari STS tersebut apa Pak? Kalau dari agenda terakhir dari pelaksanaan STS ini, kita tuh biasanya ada bentuk apresiasi dari sekolah untuk anak-anak yang memiliki nilai rata-rata tertinggi selama proses STS tersebut. Biasanya sekolah memberikan apresiasi berupa potongan dari bulanan selama 3 bulan gitu. Alhamdulillah banget ya Pak, lumayan untuk membantu siswa-siswanya dan bisa memotivasi siswa lain ya itu mungkin. Iya, betul sekali Bu Tiara. Bisa memotivasi siswa lain untuk terus lebih giat lagi belajarnya. Kali aja setiap siswa tuh punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan prestasi di dalam di dalam bentuk ujian-ujian seperti Sumatip ini. Oke, saya percaya sih Pak ya. Kembali lagi ya, daya tanggap anak ini beda-beda dengan metode belajar yang berbeda-beda. Iya, betul sekali, karena
Ya walaupun STS ini dilaksanakan secara tertulis, nilai-nilai yang diambil pun bukan hanya tentang nilai pengetahuan Iya. saja, biasanya di dalamnya juga ada nilai keterampilan. Jadi akumulasi nih, akumulatif dari nilai pengetahuan, keterampilan sampai hasil ETS yang mereka dapatkan. Jadi diakumulasi gitu Bu Tiara. Jadi fair ya Pak nilainya, bukan hanya nilai tertulis pas saat STS aja Iya gitu ya. betul sekali. Semua Jadi berdasarkan kerja keras si iya anak benar sekali, tersebut. selama kurang lebih 3 bulan mereka sekolah di SMP Generasi Madani ini. Oke, harapan Bapak nih kepada anak-anak selaku ketua STS untuk kegiatan selanjutnya di STS selanjutnya itu apa Pak? Ya sih kalau harapan saya sendiri ya karena ada bentuk apresiasi dari sekolah ya mudah-mudahan sih anak-anak bisa terpacu lagi untuk belajar lebih giat lagi dan mudah-mudahan sih lebih apa ya menjaga kesehatan selama proses ujian karena balik lagi ya Bu Tiara Ya, kalau misalnya walaupun ada susulan terus mereka dikasih kesempatan susulan karena sakit pasti kan hasilnya jadi tidak maksimal iya seperti betul teman-teman sekali. yang lainnya mudah-mudahan sih biar mereka bisa jaga kesehatan lagi selama proses STS Amin, tersebut. amin. Berarti udah beres nih Pak ya, Iya, udah lega ya, alhamdulillah, iya. Masya Oh Allah. iya, saya dengar juga Bu Tiara kemarin katanya jadi koordinator P5. Temanya apa nih Bu Tiara? Ya, alhamdulillah kebetulan saya dikasih amanah untuk itu dengan tema P5 itu suara demokrasi yang memang khusus di kelas 7 saja pelaksanaannya Oh, di kelas 7 gitu. saja Ya, di kelas berarti 7 itu ya. saja gitu. Agendanya dilakukan selama berapa hari Bu Tiara? Kebetulan setelah STS kemarin itu langsung diadakan P5 tuh di tanggal 30 Oh, September sampai tanggal 4 lah ya, 1 minggu masuk pelajaran lah seperti itu. oh berarti 1 minggu full kemarin P5-nya di kelas 7, Suara Iya, Demokrasi. suara demokrasi. Kegiatannya ada apa aja tuh Bu Tiara? Kegiatannya di hari pertama dan kedua itu teori, pembekalan anak pematangan materi terkait demokrasi itu apa, pemilu itu apa, dan lembaga-lembaga yang memang mengurusi tentang pemilu di pemerintahan. Lalu kita cari nantinya persamaan sama perbedaan penerapan pemilu baik di pemerintahan lalu diterapkan di pemilu OSIS gitu. Oh, pas banget ya. Sekarang juga lagi musimnya pilkada. Jadi Ya, anak-anak juga betul. bisa merasakan Iya, euforianya bagaimana euforianya benar. pemilu yang terjadi di Indonesia. Walaupun ranahnya berbeda Iya, nih, ranah lingkupnya benar. lebih kecil ya Bu Iya, Tiara. betul. Sebenarnya tapi tujuan dari P5 Suara Demokrasi ini apa sih Bu Tiara? Tujuannya untuk memberikan edukasi ya, kembali lagi. Anak ini intinya biar paham pemilu ini apa sih gitu ya. Pemilu ini bisa diterapkan juga sih bukan cuman ibu atau bapaknya aja yang merasakan, tapi anak-anak ini mencoba untuk riuhnya pesta demokrasi ini juga mereka mampu untuk merasakan itu gitu. Oh, keren berarti ya Bu Tiara. Berarti di dalamnya juga terbangun kekompakan kelas ya Nah, Bu insya Tiara Allah ya. ya. Mm-mm. Karena memang kegiatan selanjutnya itu bukan hanya teori ya, ada proyek yang mereka garap gitu. Hasil karya yang akan mereka gunakan nantinya sebagai sarana prasarana Oh, pemilu berarti ada hasil OSIS. karyanya nih yang dihasilkan dari proses kemarin P5 tersebut. Betul Pak, ada hasil karyanya. Jadi di 3 hari terakhir itu kita bikin aja sesuai dengan kreativitas anak-anak itu. Hasil karyanya berupa apa aja nih Bu Tiara? Ada bilik suara, Ada bilik suara. ada kotak suara, sama poster-poster yang memang mendukung untuk pemilu tersebut gitu. Salah satunya posternya adalah poster larangan golput sama poster alur pemungutan suara. Nah, kebetulan nih Pak, saya bawa nih hasil karya siswa kelas 7 SMP Generasi Madani. Maaf ini ya gede Wah, banget. gede banget. Gimana ya? Gini ya. Oke. Ini Ini kotak suaranya berarti ya Bu ini Tiara? kotak suara, betul. Ini kotak suaranya. Di Suara Demokrasi itu pembuatan karyanya kita buat agak beda mungkin ya Pak, kalau Iya, pemilu yang kreatif ya. kemarin itu apa namanya kotak suaranya itu polos-polos aja gitu ya, kalau di pemilu negaranya nih gitu ya, pemerintahnya. Tapi kalau ini kita bikin beda biar apa, biar siswa menarik untuk ayo ikut pemilu OSIS Bisa gitu. kali ya nanti kalau misalnya pilkada juga diterapkan sekreatif ini biar apa ya penduduk Indonesia kan masih cukup banyak nih yang Iya golput. betul. Mungkin kalau misalnya ada yang menarik dalam pemilihan pilkada juga bisa di apa ya memicu biar angka golput tuh jadi kurang seperti yang sudah kita laksanakan di sekolah ya Bu Bisa Tiara. bisa Pak, bisa kayak gitu, lebih menarik ya dan kreatif gitu ya. Saya taruh bawah dulu Pak ya. Iya, Ada, silakan Bu oke, sip. Tiara.
Berarti pembelajaran yang bisa dilakukan selama proses P5 tersebut cukup banyak ya, kekompakan, Betul. kreativitas, dan itu bisa ngebangun lagi kenyamanan di dalam kelas ya Bu Betul Tiara. sekali Pak, secara kompakan, dan itu juga membangun kreativitas ya, karena mereka diwajibkan semuanya handmade gitu. Baik, mungkin ada beberapa yang di print gitu kan, tapi lebih kepada menunjukkan kreativitas mereka dengan pembuatan secara handmade tersebut gitu. Sama prosesnya Bu Tiara ngelihat anak-anak bikin karya tuh gimana sih, merekanya happy atau kan kadang ya balik lagi ya ada anak yang males ketika dikasih tugas. Cuma kalau misalnya bentuknya seperti ini gimana tuh Bu Tiara? Prosesnya anak-anak dalam membuat karyanya. Oke, proses dalam membuat karya, alhamdulillahnya saya dibantu sama teman-teman fasilitator dan pendamping yang luar biasa juga mendampingi mereka. Jadi pembuatannya ini mereka masya Allah antusiasnya dengan LKPD yang kita buat itu sesuai gitu dengan apa yang sudah mereka buat. Jadinya semua berjalan happy-happy aja, lancar-lancar aja, tinggal kita nunggu panennya nanti. Berarti ada pendamping sama fasilitator ya. Iya Nah, betul itu Pak. siapa tuh pendamping sama fasilitatornya? Fasilitator ini wali kelas di kelas 7. Kebetulan kita di GM ini kan ada 5 ya, kelas 7-nya berarti fasilitatornya ada 5, serta guru-guru mapel yang memang mengajar di kelas 7 gitu. Oh, berarti intinya semua guru yang ngajar, wali kelas yang terlibat di kelas 7 tuh ikut membantu kegiatan P5 tersebut. Betul Pak Soleh, begitu. Lalu nanti puncak dari P5-nya ini kapan? Nah, puncak atau panen rayanya itu dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2024 pas agenda pemilu OSIS. Oh, pemilu OSIS. Berarti kolaborasi nih sama pembina OSIS. Betul, kolaborasi. Jadi apapun bentuk sarana prasarana yang mungkin kita sebagai P5 ini, P5 Suara Demokrasi bisa kita fasilitasi, kita ambil. Kalau calon-calonnya masih rahasia? Rahasia dong, Oh, Pak. masih rahasia. Berarti bikin penasaran anak dulu nih ya. Betul. Lalu harapan Bu Tiara dari kegiatan P5 ini apa sih untuk anak-anak? Harapan saya sih terbangun jiwa kreativitasnya ya kembali ya Pak, karena di media yang sekarang ini serba menggampangkan anak gitu ya. Gimana caranya anak ini bisa explore kemampuan diri sendiri, bukan cuma berdasarkan gadget aja gitu. Jadi ya apa ya, harapan yang positif atau kegiatan yang positif yang bisa dilakukan sama anak-anak melalui P5. Iya, Pembelajaran yang menarik intinya iya, itu ya Bu biar Tiara nggak ya. membosankan lah ya Pak ya, seperti itu. Oke Bu Tiara, kayaknya kita cukupkan aja kali ya. Saya lihat sih dikit lagi udah mau bel. Iya, Kalau jelas, saya sih ada jam ngajar. Kalau Bu Tiara? ada Pak, ada jam ngajar Pak. Oke, kalau gitu kita cukupkan aja kali Siap, ya. Pak. Oke, jangan kemana-mana, tetap di GM Podcast. Sekolah bersahabat dan beradab. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.